Shalom, good morning, selamat pagi. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Ayo, bagaimana jawabnya? I'm fine teacher, saya baik teacher. And you teacher? Dan teacher jawab ya, I'm fine too, teacher baik juga. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan menolong dan masih memberikan kekuatan kesehatan kepada kita. Jadi sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita memuji, mempermuliakan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, teacher mau mengajak anak-anak teacher untuk tepuk semangat. 1, 2, 3 ya, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Say, aha aha ma, aha aha nga. Aha aha, semangat, yes, wow, wow, anak-anak teacher sudah pada semangat sekarang untuk belajar dan untuk melakukan aktivitas yang lain. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Mengatakan, Bapa, ku datang kepadamu, naikkan ucapan syukur. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat-sangat bersyukur karena hari ini masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan, sampai hari ini anak-anak kami masih belajar di rumah. Berikan semangat sukacita kepada mereka dalam belajar dan juga kesehatan. Orang tua dari anak-anak kami, saudara-saudara dari anak-anak kami, Tuhan memberkati dan menyertai mereka juga. Tuhan Yesus berkati kami juga, guru-guru Holy Pisan. Tuhan menolong dan memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wow, hebat-hebat. Karena anak-anak teacher sudah tepuk semangat dan sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sekarang teacher mau kasih ayat hafalan untuk dihafal 2 minggu ke depan. Nah, ya, anak-anak teacher, ayat hafalannya Amsal 12 ayat 1. Ya, Amsal 12 ayat 1. Bunyinya, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Teacher ulangi lagi ya. Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ya, dungu itu apa artinya teacher? Dungu itu sama dengan bodoh. Ya, dungu itu sama dengan bebal. Ya, artinya orang yang mengabaikan. Jadi anak-anak teacher harus mencintai didikan, harus mencintai pengetahuan. Supaya apa? Supaya kamu menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang pandai, anak yang menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan lingkungan yang ada di sekitar,
kebanggaan masyarakat, kebanggaan bangsa Indonesia, dan terutama adalah kebanggaan Tuhan Yesus. Ya, jadi anak-anak teacher, tanamkanlah di dalam dirimu sendiri bahwa kamu adalah anak yang mencintai didikan, mencintai pengetahuan, ya, sehingga kamu mendapatkan hasil yang terbaik. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, semangat. Nah, sekarang teacher mau panggil nama-nama dari anak-anak teacher. Nah, teacher mau panggil, dengarkan ya. Tapi kita nyanyi sambil memanggil nama anak-anak teacher. Aku punya dua mata, bisa ditutup dan dibuka. Bila ditutup gelap gulita, bila dibuka kelihatan semua. Ada Abigail, ada Bastian, ada Bernice, ada Sanherib, ada Febrina, ada Feby, ada Pelik, ada Gilbert. Aku punya dua mata, bisa ditutup dan dibuka. Bila ditutup gelap gulita, bila dibuka kelihatan semua. Ada Hot Mertua, ada Intan, ada Jepandi, ada Joshua, ada Juwan, ada Kasih, ada Lim Jian, ada Obed, ada Theo, ada Yemima. Wow, hebat-hebat. Anak-anak teacher ternyata hari ini semuanya hadir. Dan yang terpenting juga harus selalu menjaga kesehatan. Oke, supaya anak-anak teacher semangat melakukan aktivitasnya. Kalau sakit pasti tidak semangat ya. Jangankan mau belajar, jangankan mau bantu papa mamanya, makan aja tidak semangat. Jadi harus jaga kesehatan supaya tetap sehat. Supaya selalu sehat. Hari ini adalah hari Senin. Tanggal berapa sekarang teacher? Tanggal 25 bulan 1 tahun 2021 ya. Hari ini kita belajar tentang topi. Ya, langsung bisa baca karena dua suku kata. Ya, jangan susah lagi membacanya. Ayo kita baca sama-sama. Topi. Nah, cepat anak-anak teacher membacanya langsung. Topi. Ya, bahasa Inggrisnya hat. Ya, hat. Hat. Ya, hat. Sekarang teacher menggambar ada topi pantai dan ada topi yang biasa. Wah, ya ini ya topi. Teacher suka menggunakan topi kalau berpergian. Jadi kalau anak-anak teacher berpergian atau rekreasi, anak-anak teacher harus menggunakan topi. Ya, karena topi ini kegunaannya atau fungsinya sangat banyak. Ya, selain dari melindungi kepala kita dari panas, ya kan? Kalau cuacanya panas, anak-anak teacher contohnya pergi keluar rumah atau pergi ke pantai berekreasi. Panas sekali teacher, panas. Jadi harus menggunakan topi supaya matanya juga pancaran sinar matahari tidak langsung ke matanya, tidak langsung ke kepalanya, melainkan ke topinya. Jadi tidak terlalu anak-anak teacher merasakan panasnya sinar matahari itu, terik matahari ya. Jadi anak-anak teacher, kalau kamu mau pergi berekreasi, baik itu ke pantai, ke taman, ke pegunungan atau kemana aja, sebaiknya di tasmu atau langsung saja digunakan di atas kepalamu, sebaiknya harus membawa topi untuk melindungi kepalamu dari terik matahari, dari panasnya matahari. Kemudian kalau misalnya hujan juga, ya
Kalau hujan juga bisa membantu kepalamu supaya tidak basah ya. Ya kalau hujannya lebat harus perlu payung. Ya, nanti kita belajar payung. Sekarang kita belajar topi dulu. Jadi anak-anak teacher, kalau kamu berpergian kemana-mana, kamu harus menggunakan membawa peralatan rekreasi seperti topi. Oke, ingat ya. Tapi nanti kalau kamu sudah bisa pergi jalan-jalan kemana aja, kalau sudah tidak ada lagi virus corona ini ya. Jadi anak-anak teacher boleh membeli topi dari sekarang. Itu persiapan nanti ketika sudah mau jalan-jalan ya, jadi tidak capek-capek lagi mencari topinya ya anak teacher. Oke, semangat ya. Boleh topinya seperti ini, biasanya ini digunakan oleh perempuan. Kalau ini perempuan dan laki-laki bisa menggunakan. Kalau laki-laki biasanya menggunakan ini pasti, aku nggak mau teacher bentuk topi seperti itu kan topinya perempuan. Pasti seperti itu ya. Ya, ini topi bentuknya biasanya digunakan oleh perempuan. Tapi ada juga bentuknya seperti ini khusus untuk laki-laki dan perempuan. Ya, yang paling penting adalah kamu senang menggunakan topi dan harus selalu siap atau selalu menyiapkan topi jikalau mau berpergian. Oke, semangat anak-anak teacher. Ya, sekarang teacher mengajak anak-anak teacher ya, di buku sains ya, di buku sains buka halaman 18. Di buku sains halaman 18, anak-anak teacher mengurutkan gambar mulai dari yang paling kecil ya sampai yang paling besar. Tulis urutan angkanya. Maksudnya di sini urutan yang paling kecil tapi sampai 5 saja ya nak. Contohnya gambar topi hanya sampai 5 saja, 1 sampai 5. Berarti yang paling kecil itu nomor 1 ya. Ya, teacher kasih salah satu contoh yang paling kecil. Perhatikan gambarnya. Yang paling kecil adalah ini, berarti dia nomor 1. Berarti yang paling besar itu nomor 5. Ya, teacher hanya 1 dan 5 saja. Ini paling besar topinya, berarti 5. Seterusnya yang mencari nomor 2, nomor 3, urutan nomor 2, nomor 3 dan 4 itu anak-anak teacher. Oke? Kemudian yang ini kamera, anak-anak teacher juga nanti mencari dari yang paling kecil, dari nomor 1. Begitu juga dengan ini pelampung bebek, mulai dari yang paling kecil. Oke, anak-anak teacher semangat ya. Ya, halaman 18. Nah, setelah selesai buku sains halaman 18, anak-anak teacher tugasnya menuliskan di buku berbahasa ya, menuliskan hanya 5 suku kata aja. 5 suku kata yang awalannya TO. Ya, TO. Contohnya seperti di buku berbahasa ya nak, seperti topi. Kan huruf awalannya TO. Nah ini TO ya, seperti ini. Nomor 1 TO, topi. Ya, suku kata awalannya adalah to. Ya, mencari kata TO ya. TO dari suku awalan TO. Topi. Kemudian apa lagi? Ayo, apa lagi? Apa ya, teacher? Tomat. Tomat. T-O-M-A-T. Tomat. Nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 anak-anak teacher saja yang mencari. Berarti hanya 3 saja dong tugasnya. Ya kan? Di sini teacher sudah bantu topi, tomat. Apa lagi?
3 saja yang dicari ya. Susah atau gampang? Gampang kan? Ingat, apa ya teacher? Suku kata awalan dari TO, to. Topi, tomat sudah. Tinggal 3 lagi. Apa ya? Ayo, to. Ya, apa lagi? To. Nah, oke. 3, 4, dan 5. Anak-anak teacher saja yang mencarinya. Yuk, biar pintar ya. Biar hebat anak-anak teacher. Biar tahu. Biar semakin pintar membaca. Kenapa teacher buat tugasnya seperti ini? Biar semakin hebat anak-anak teacher. Ya, jangan bilang nggak tahu, teacher aku nggak tahu. Coba dulu disebut dulu. Contohnya, ini kan topi, ya Orlanto. Apa lagi ya? Togar. Ya, suku kata awalan. Ya, cari lagi tuh apa? Ya, disebut dulu. Setelah kamu dapat, baru dituliskan. Kalau tidak tahu cara menuliskannya, kamu boleh tanyakan sama teacher. Contohnya kamu sebut togar. Teacher, cara menuliskan togar bagaimana? Cara menuliskan kata dari togar bagaimana? Ya, kalau tidak mau tanya teacher, tanya kakaknya atau orang tuanya juga boleh. Hanya 3 saja, ya. Jangan malu bertanya, karena teacher juga mau lihat anak-anak teacher, ya. Oke. Sudah 2 ya tugasnya di buku sains halaman berapa tadi? Halaman 18. Kemudian di buku berbahasa menuliskan kata hanya 5 saja. Hanya 3 saja. 2 sudah teacher bantu. Ya, suku kata awalannya dari to, ya, TO, ya. Kemudian tugas ketiganya adalah membuat topi. Ya, topi ulang tahun ya, bentuknya seperti ini. Ya, pertama, boleh kamu menggunakan kertas HPS, kertas yang besar, ya, supaya bisa. Atau origami, kalau origami bisa, tapi nanti anak-anak teacher tidak bisa pakai di atas kepalanya. Ya, kalau ada HPS di rumahnya, kertas HPS seperti punya teacher, kamu bisa langsung buat seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, kerucut. Nah, nanti ini dilem. Ya, kalau punya lem, semua anak teacher ada lemnya ya. Teacher belum bagi lemnya, masih ada di sekolah. Ya, itu kalau anak teacher masuk nanti baru teacher kasih ya lemnya. Ya, sediakan lem, kemudian lem topinya. Oke, seperti ini. Ya, oke, pakai topinya. Ya, nanti karena kertasnya polos, kamu boleh gambar apa aja. Ya, tergantung dari gambar kesukaan dari anak teacher. Boleh gambar mobil-mobilan, boleh gambar tempat rekreasi pegunungan, pantai, kolam renang, apa aja deh boleh. Yang paling penting anak-anak teacher senang. Ya. Oke, bentuknya seperti ini ya, Nak. Ya. Ini topi ulang tahun, atau anak-anak teacher gambar balon-balon juga boleh. Oke, sudah 3 ya tugasnya. Kemudian terakhirnya, anak-anak teacher keempatnya, video singkat saja menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Bisa? Bisa ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya, gampang ya lagunya. Teacher ulangi sekali lagi. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke, itu tugas terakhirnya, menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Hanya 4 ya. Pertama tadi di buku sains halaman 18. Kedua di buku berbahasa menuliskan suku kata awalan dari TO, to. Nah,
Ya, hanya tugasnya menuliskan 3 saja, 3 kata lagi. Kemudian tugas ketiganya membuat topi ulang tahun seperti tadi bentuknya. Atau bentuknya bebas aja lah, terserah anak-anak teacher ya, terserah. Tapi kalau sulit seperti ini boleh. Ya, bagaimanapun bentuk topinya terserah anak-anak teacher. Ya, nggak mesti harus seperti ini ya nak bentuk topinya. Yang paling penting anak-anak teacher paham. Kemudian yang keempat, menyanyikan lagu Topi Saya Gundar. Oke, semangat. Teacher tunggu tugas-tugasnya. Selalu semangat anak-anak teacher dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom.